Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini akan kami tayangkan video konseling rujukan kasus preeklamsi sebagai salah satu media pembelajaran proses belajar mengajar di Prodi Diploma 3 Kebidanan. Video ini dibuat oleh tim dosen Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sebelum tayangan tersebut, akan kami sampaikan profil Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro. Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro merupakan salah satu prodi kebidanan pada jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Mempunyai dua kampus, yaitu kampus 1 beralamat di Jalan Dr. Wahidin nomor 39 Bojonegoro dan kampus 2 beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Desa Raseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Prodi Diploma 3 Kebidanan Bojonegoro memegang komitmen untuk melaksanakan visi, misi, moto, janji layanan, dan budaya kerja yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai induk organisasi. Tujuan media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keterampilan mahasiswa dalam memberikan konseling rujukan kasus preeklamsi dalam pelayanan kebidanan. Video ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan dan mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang preeklamsi dan konseling. Preeklamsi adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu dan disertai dengan gangguan organ. Preeklamsi ditegakkan yang pertama, tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm/Hg dan kurang dari 160/110 mm/Hg. Yang kedua, protein urin 300 mg per 24 jam atau lebih dari sama dengan positif 1 dipstik. Preeklamsi berat adalah preeklamsi disertai dengan adanya gejala dan gangguan organ berat. Kriteria diagnosa daripada preeklamsi berat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm/Hg dan salah satu gangguan organ. Yang pertama, serum kreatinin lebih dari 1,1 mg per desiliter. 2. Peningkatan fungsi liver 2 kali atau disertai dengan adanya nyeri pada epigastrium. 3. Trombosit kurang dari 100.000. 4. Nyeri kepala atau adanya gangguan penglihatan. 5. Gangguan pertumbuhan janin. Yang kedua, tekanan darah lebih dari sama dengan 160/110 mm/Hg dan protein urin 300 mg per 24 jam atau lebih dari sama dengan positif 1 dipstik. Jika ditemukan ibu hamil dengan preeklamsi di layanan primer, maka harus dirujuk ke layanan sekunder, yaitu rumah sakit.
Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien yang selaras dan manusiawi. Dilakukan dalam suasana keahlian serta didasarkan atas norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya. Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam. Silakan duduk. Bapak, Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Iya, ini Bu mau memeriksakan istri saya. Ini Bu, saya ingin memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh, Bu Alfi, sepertinya 2 minggu yang lalu sudah periksa ya? Iya, Bu. Apa ada keluhan, Bu? Ini Bu, kepala saya rasanya pusing Bu mulai kemarin. Oh, baiklah kalau begitu Ibu saya periksa dulu ya. Ibu silakan masuk ke ruang periksa. Tapi sebelumnya Ibu saya minta tolong untuk buang air kecil dulu ke kamar mandi. Nanti akan kami periksa juga air kencingnya. Baik Bu. Ibu silakan naik ke tempat tidur. Ibu. Ibu silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, ini tadi sudah selesai saya periksa ya. Hasil pemeriksaan umur kehamilan Ibu sekarang sudah 7 bulan. Keadaan Ibu ini kurang baik karena ternyata Ibu terdiagnosa preeklamsi yang ditandai dengan tekanan darah Ibu 150 per 90 mm Hg. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium tadi didapatkan protein urin positif 2. Preeklamsi itu apa ya, Bu Bidan? Preeklamsi itu adalah kenaikan tekanan darah yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 5 bulan, di mana di situ disertai adanya protein dalam urin. Tapi masih bisa disembuhkan kan Bu? Preeklamsi ini sangat berbahaya Bu, di mana di sini bisa mengakibatkan kematian janin maupun kematian ibu. Oleh karena itu Bu, ini saya sarankan Ibu untuk mendapat pengobatan dan pelayanan lebih lanjut. Saya rujuk ke rumah sakit. Ibu bersedia kan? Saya kira tidak perlu, Bu Bidan. Istri saya ini kan fisiknya kuat dan tidak akan berbahaya walau tekanan darahnya naik. Iya Bu, saya juga sehat-sehat saja kok. Saya tidak apa-apa. Pokoknya saya tidak mau Bu dirujuk ke rumah sakit. Rasa pusing yang Ibu rasakan tadi, kemudian disertai kenaikan tekanan darah dan adanya protein dalam urin itu merupakan tanda preeklamsi, di mana di situ sangat berbahaya bagi ibu maupun janinnya. Segera Ibu perlu mendapatkan penanganan segera. Bu, saya mohon sekali untuk Ibu bisa menyembuhkan saya. Tapi saya tidak mau Bu dirujuk ke rumah sakit. Baiklah Ibu, kalau memang Ibu tidak bersedia, saya minta tolong Ibu untuk tanda tangan, di mana di sini ada surat pernyataan Bu ya, yang menyatakan bahwa Ibu tidak bersedia untuk dirujuk. Tapi nanti bila sewaktu-waktu ada keluhan, Ibu langsung datang ke sini. Ibu bisa minta tanda tangan di sini sebagai pernyataan bahwa Ibu tidak mau dirujuk di rumah sakit. Dan nanti bila sewaktu-waktu masih ada keluhan Bu, Ibu langsung saja datang ke sini. Baik Bu, saya bersedia. Perutku rasanya mual Mas. Mataku juga rasanya untuk dia tuh kabur Mas. Kepalaku pusing Mas. Mungkin Ibu masuk angin. Nanti tak kerokin, dijamin mualnya hilang. Ayo sini tak kerokin, itu ambilkan minyaknya. Mas, rasanya kok masih sakit Mas, nggak hilang-hilang. Sama nantarkan aku aja ke bidan ya Mas ya. Ibu ini gimana toh? 2 minggu kemarin kan sudah periksa, masa sekarang mau periksa lagi? Nanti sama bidan pasti diminta rujuk lagi ke rumah sakit.
Emang ada apa tondo kok dari tadi rame-rame terus? Iya loh Bu, maksudnya tak suruh nganterin ke Bu Bidan nggak mau. Nah, emang apa yang kamu rasakan saat ini? Iya Bu, perutku bagian atas rasanya sakit Bu. Kepala aku yang pusing. Mulai kapan? Tadi sudah dikerokin masnya tapi nggak hilang-hilang Bu. Ini kayaknya kok mirip dengan kasusnya ibumu waktu hamil dulu, Tole. Coba segera diperiksakan ke Bu Bidan. Lah tapi 2 minggu kemarin lo baru periksa toh Bu. Gak usah tapi-tapi, Le, wis dan diperiksakan ke Bu Bidan. Ini nanti bahaya untuk ibu dan bayinya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Doni, Bu Alfi. Mari silakan masuk. Bapak, Ibu, apa ada yang bisa dibantu? Ini Bu Bidan, saya mau memeriksakan istri saya. Ibu ada keluhan, Bu? Iya Bu, ini loh Bu, perut saya bagian atas rasanya sakit Bu. Terus kepala saya pusing. Kalau lihat itu Bu ya, pandangan saya kabur Bu. Nah, ini yang saya khawatirkan kemarin. Akhirnya terjadi juga, ya. Baiklah, kalau begitu Bu, saya periksa dulu ya. Silahkan Ibu masuk ke ruang periksa. Bapak, Ibu, ini Ibu tadi sudah selesai saya periksa ya. Alhamdulillah keadaan janin yang dikandung sehat. Hanya saja Ibu saat ini kondisinya kurang baik. Ibu sudah terdiagnosa mengalami preeklamsi berat yang ditandai dengan tekanan darahnya tadi 160/100 mm Hg. Kemudian Ibu ada keluhan nyeri ulu hati ya Bu ya. Kemudian pandangan matanya kabur. Nah, itu keadaan seperti ini Pak, kalau dibiarkan berlanjut, Ibu akan mengalami kejang. Nah, dengan begitu Ibu perlu mendapatkan penanganan dari dokter obgyn. Ya, oleh karena itu untuk menyelamatkan Ibu dan janinnya yang dikandungnya, saya akan merujuk sekarang juga Ibu ke rumah sakit umum. Biar nanti keadaan Ibu tidak tambah parah, karena nanti kalau sampai terjadi kejang, ini akan lebih sulit penanganannya. Baik Bu Bidan, kalau begitu saya tak minta persetujuan dari orang tua terlebih dahulu. Baiklah, saya persilakan Bapak untuk memberitahukan Ibu di rumah dan menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa ke rumah sakit. Sementara saya di sini akan menyiapkan surat rujukan dan menyiapkan kendaraan. Bu, berarti saya harus dirawat di rumah sakit? Iya Bu, ini untuk menjaga kesehatan Ibu dan juga kesehatan janin Ibu. Tapi saya takut Bu. Percayalah Bu, nanti di rumah sakit Ibu akan mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Ya sudah Bu, saya percaya dan manut saja sama Bu Bidan. Alhamdulillah, berarti Ibu bersedia ya? Bersedia Bu. Saya doakan Ibu nanti segera tertangani di rumah sakit dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan janinnya juga. Amin, terima kasih Bu ya. Baik, Ibu tunggu dulu ya, saya akan membuat surat rujukan. Para pemirsa dan mahasiswa, mari kita ulas isi tayangan video tadi. Pada babak 1 ditayangkan seorang ibu hamil dengan preeklamsi, kemudian disarankan oleh bidan untuk dirujuk sesuai prosedur penata laksanaan preeklamsi bahwa pasien preeklamsi harus dirujuk ke fasilitas pelayanan sekunder yaitu rumah sakit. Tetapi pasien menolak dirujuk karena merasa fisiknya kuat. Bidan kemudian memberikan lembar penolakan rujukan untuk ditandatangani pasien. Pada babak 2, setelah 2 minggu, pasien mengalami preeklamsi yang semakin berat dan disertai dengan cemas terhadap penyakitnya, sehingga pasien melakukan pemeriksaan ke bidan. Pada babak 3, bidan memberikan konseling rujukan lagi, sehingga pasien bersedia dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian bidan memberikan surat rujukan ke rumah sakit. Para mahasiswa dan pemirsa, konseling merupakan proses interaksi antara konselor, yaitu bidan, dan klien, yaitu ibu hamil,
untuk mencapai keputusan terbaik untuk pasien. Tahap konseling terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal adalah tahap pendekatan bidan terhadap pasien, yaitu mengucapkan salam, menanyakan masalah yang dihadapi pasien, dan memberikan empati. Tahap pertengahan adalah bidan menjelaskan masalah yang dihadapi pasien dan memberikan pemecahan masalah yang dihadapi dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien, serta bidan memberikan perhatian yang baik kepada pasien. Tahap akhir adalah bidan mengakhiri konseling dengan memberikan surat rujukan dan mendoakan agar pasien segera sembuh dengan ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Pada kasus preeklamsi, apabila tidak mendapat pengelolaan yang baik, dapat memberat sampai terjadi kejang yang disebut dengan eklamsi, sehingga harus mendapat penanganan yang baik di rumah sakit. Para mahasiswa dan pemirsa semua, demikianlah tayangan video konseling rujukan kasus preeklamsi sebagai media pembelajaran proses belajar mengajar pendidikan Diploma 3 Kebidanan. Semoga bermanfaat. Marilah kita selalu mengingat motto, mencegah lebih baik daripada mengobati. Laksanakanlah deteksi dini suatu penyakit sehingga segera dapat ditangani. Jangan sampai penyakit ditemukan sudah menjadi berat. Salam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.